It's been a really, really messed up week. Some days torture, some days better. La la la, la la la. Oke Wak, jadi kisah yang akan aku bawakan malam ini dikirim sama Wawa aku yang kita panggil aja namanya Ifah dari Bangka Belitung. Halo Ifah. Nah, karena pengalaman horor yang dialamin sama Ifah ini melibatkan seluruh warga di kampung tempat dia dan keluarganya tinggal, Wak. Jadi untuk bisa menghormati privasi, sesuai dengan requestnya si Ifah, semua nama dalam cerita ini sudah kami samarkan. Oke. Nah, oke lanjut. Jadi ceritanya, Wak, pada saat itu Ifah ini masih kelas 1 SMA. Bertepatan dengan tahun Piala Dunia FIFA tahun 2010. Pas lagi rame-ramenya lagu Shakira yang Waka Waka itu, masih ingat kalian kan kejadiannya tahun-tahun itu. Ifah masih ingat betul saat itu dia baru aja pulang sekolah. Setibanya dia di kampung, Wak, dia dikejutkan dengan suasana kampung yang mendadak sepi. Bahkan pas dia nyampe di rumah ternyata juga keluarganya nggak ada di rumah nih. Dan karena pada saat itu handphone belum seramai sekarang, Wak, Ifah jadi nggak bisa ngubungin keluarganya juga nih untuk bisa nanyain kalian semua lagi pada di mana. Dan Ifah tunggu aja tuh di rumah kan. Selang berapa lama kemudian omnya Ifah yang tinggal nggak jauh dari rumahnya Ifah ini tiba-tiba datang. Di situ om nih bilang, Ifah udah balik sekolah kamu ya, kata gitu. Oh iya om udah balik kami, tapi ini kok sepi kali rumah nih, pada kemana orang-orang nih? Oh iya bapak ibumu rame-rame sama warga kampung pergi melayat nak, bentar lagi pulang kok, kata si om. Oh alah pantesan, emang siapa yang meninggal om? Pak Daim, kata si om. Innalillahi, yang meninggal Pak Daim? Iya, tadi tiba-tiba dapat kabar kami kalau misalnya Pak Daim ini meninggal, kalau nggak salah gara-gara serangan jantung. Nah, Ifah yang mendengar kabar kalau Pak Daim ini meninggal seketika agak kaget, Wak. Begitu pula dengan warga kampung yang langsung geger juga nih. Hal itu disebabkan karena Pak Daim ini adalah orang yang cukup dikenal di kampung itu. Karena dulu semasa hidupnya dia ini merupakan seorang rentenir yang sering memberikan hutang ke warga kampung yang memang lagi kepepet uang. Nah, meninggallah di hari itu Pak Daim ini kan. Nah, terus beberapa hari setelah Pak Daim ini dimakamkan, Wak, warga kampung ini kembali dibuat heboh dengan berita mengejutkan tentang Pak Daim. Entah awalnya tersebar dari mana ya, yang jelas pada saat itu di kampung mereka ini tersiar kabar yang menyebutkan kalau makam Pak Daim ini sudah digali ulang. Dan yang membuat kabar ini semakin geger, ternyata yang menggali makam Pak Daim itu merupakan anaknya Pak Daim sendiri, yaitu sebut aja lah namanya Mas Tony. Mas Tony yang ngegali kubur bapaknya tuh. Nah, kenapa Mas Tony ini gali makam bapaknya Nadia? Ini ada alasannya, Wak. Tonton sampai akhir dulu. Kalian ingat bagian yang baik-baik ya, Mas Tony anaknya Pak Daim sendiri yang menggali ulang makam si bapak itu. Dan kalian tahu sejak makam Pak Daim ini digali ulang, Wak, suasana kampung dengan cepat berubah mencekam. Sebuah teror bisnis yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya tiba-tiba terjadi dan menghantui mereka semua, warga kampung si Ifahnya. Kalian tahu, Wak, secara mengejutkan beberapa warga mengaku melihat penampakan Pak Daim dalam wujud pocong. Berita tentang pocong Pak Daim itu pun langsung membuat warga kampung jadi heboh lah. Semua warga ketakutan, Wak, sampai-sampai kalau waktu sudah menunjukkan jam 5 sore udah nggak ada lagi tuh Nadia satupun dari mereka yang berani keluar rumah. Di dalam rumah semuanya. Setiap sore hari menjelang maghrib suasana kampung aku tuh sepi, hening kali, kata si Ifah. Semua orang memilih untuk berlindung dalam rumah masing-masing karena mereka takut ketemu siapa? Pocong Pak Daim. Awalnya pocong Pak Daim ini lebih sering muncul menggentayangi pihak keluarganya aja, Wak, khususnya Mas Tony anaknya ini. Tapi lama-kelamaan pocong Pak Daim ini juga menunjukkan dirinya dan meneror para warga. Ifah bilang nih, Wak, ya, pada saat itu setiap hari selalu ada aja warga yang mengaku melihat penampakan pocong Pak Daimnya. Jadi misalnya hari ini si A yang ditampain, besok si B yang ditampain, besok ya si C yang ditampain. Jadi macam digilir gitu loh, satu persatu harus nengok dia. Dan yang seramnya lagi, Wak, setiap kali pocong Pak Daim ini datang menggentayangi warga, pocong Pak Daim ini pasti selalu mengatakan hal yang sama. Bisa kalian tebak dia bilang apa? Kembalikan uang aku. Nggak, bukan, Wak. Dia rentenir kan, dia nggak nagih utang doh. Dengan suara yang berat dan menyeramkan, pocong Pak Daim ini bilang, Tolong saya, kembalikan saya ke alam kubur, kata dia. Dan yang dengar ucapan itu gak cuma 1-2 warga, Wak. Hampir semua warga yang dinampain sama Pak Daim pasti ngomong kayak gitu. Tolong saya, kembalikan saya ke alam kubur, kata dia. Nah, mendengar permintaan pocong Pak Daim itu tentu ya warga pada ketakutan lah semuanya, Wak. Jangankan mau kembalikan Pak Daim ini ke alam kubur, cukup ngelihat penampakannya aja mereka udah langsung ketakutan, semua gemetar. Bisa kalian bayangkan, Wak, orang yang biasanya nih suka berinteraksi sama kalian sebagai keluarga, kerabat, bahkan tetangga, sekarang kalian ngelihatnya dalam sosok pocong. Di momen itu nggak ada yang bisa warga lakukan kecuali berusaha mengusirnya sambil terus berdoa di dalam hati. Tapi bukannya meredah, makin hari penampakan pocong Pak Daim ini makin intens.
Iva bilang, wah suasana di kampung aku tuh udah makin gak kondusif lagi. Gara-gara apa? Pocong Pak Daim ini bukan cuman menampakkan dirinya aja, udah jadi mulai usil. Lama-kelamaan dia ini datang bukan hanya untuk minta tolong dikembalikan ke alam kubur aja, wah. Tapi Pocong Pak Daim ini juga datang untuk menakut-nakuti siapapun warga yang suka ngomongin dia. Jadi Pak Daim ini kan macam absen ke warga A, warga B, warga C udah ditemuin nih kan. Nanti misalnya warga A ini ngomongin dia, datang dia. Pokoknya setiap kali ada warga yang nyeritain Pak Daim, malamnya pasti didatangin. Dan hal ini juga dialami oleh salah satu warga kampung yang kita sebut aja lah namanya Om Dery ya. Jadi ceritanya waktu itu nih pada suatu malam warga kampung ini lagi nobar Piala Dunia, kan lagi musim FIFA kan waktu itu. Tapi pada saat itu kata Iva, nggak semua warga tuh punya TV, Jadi mereka pada nobar di rumah warga yang memang udah punya TV. Rumah siapa? Rumah si Iva nih lah. Nah, pas lagi warga asik-asik nonton Piala Dunia, tanpa sengaja mereka ini ngomongin Pocong Pak Daim. Tapi itu pun cuma sekilas saja, Setelah mereka ingat kalau jangan diomongin Pak Daim, nanti dia datang pula nih. Dan para warga pun langsunglah mengalihkan topik pembicaraan. Tapi di momen itu tiba-tiba datanglah ini Om Dery, kepo, ketinggalan berita. Dengan penuh penasaran dia pun nanya, emang gimana awalnya kok Pocong Pak Daim ini bisa gentayangan Pak? Nah warga yang mendengar pertanyaan Mas Dery itu ya cuma ngejawab seadanya aja. Oh, makamnya digali. Hah, siapa yang gali? Mas Tony. Wah, Mas Tony anaknya. Emang kenapa makam digali ulang, Bang? Udahlah, nggak usah lagi kau tanyain soal Pak Daim tuh. Nanti dia gentayangin kau baru tahu rasa kau. Nah, Mas Dery yang diingetin kayak gitu, malah ngenanggapinnya dengan bercanda gitu. Bapak bisa aja, nggak mungkin lah Pak Daim itu datang ke saya. Orang sekarang saya kan udah jadi tetangganya dia, kata si Mas Dery ini. Maksudnya, rumahnya Mas Dery ini memang bersebelahan sama tempat pemakaman umum, tempat Pak Daim ini diapain, dimakamkan. Itulah kenapa dia bilang kami udah tetangga sekarang kayak gitu. Nah, dia tuh singkat cerita obrolan tentang Pak Daim itu pun berhenti dan para warga pun lanjut lagi nih nonton bola. Setelah nobarnya selesai kan mereka lanjut pulang lah ini kan ke rumah masing-masing. Tapi setelah para warga pulang ke rumah pada malam hari itu, besok paginya mereka langsung geger karena menemukan Om Dery ini tergeletak di pinggir jalan dalam kondisi pingsan. Warga nengok itu jadi panik lah kan, dibangunkan ini Dery, Dery bangun. Kenapa kok malah tidur di jalan nih? Dan alhamdulillahnya tidak lama kemudian Om Dery ini pun sadar dan disitulah dia baru bercerita tentang apa yang sudah terjadi sampai-sampai dia bisa pingsan di pinggir jalan kayak gitu. Jadi ternyata nih tadi malam ketika Om Dery ini pulang nobar dari rumahnya si Iva, dia berjalan pulang lah ini kan melewati depan TPU karena kan memang rumahnya di sebelahan sama TPU kan. Dia lewat di situ. Nah pas dia udah nyampe di depan TPU, tiba-tiba Om Dery ini melihat ada macam kepulan asap gitu yang datang dari salah satu kuburan yang ada di sana. Asap apa itu? Tapi waktu itu nggak diambil pusing sama dia Om Dery pun tetap melanjutkan perjalanannya. Tapi waktu si Dery ini udah mau nyampe di rumah tuh, Om Dery dikagetkan bukan main ketika dia melihat bahwa ternyata sudah ada yang menunggu dia tepat di depan pintu rumah. Siapa dia? Itulah Pak Daim tuh dalam wujud pocong. Pak Daim muncul menyambut Om Dery ini, Melihat kemunculan pocong Pak Daim itu seketika seluruh tubuh Mas Dery langsung lemas-lemasnya. Dia mau teriak nggak bisa, mau lari aku juga nggak bisa, Pak. Jadilah itu aku pingsan di tempat, kata dia. Gegar apa tuh? Gegar ngomongin Pak Daim tuh kan waktu lagi nobar tuh. Nah, cerita tentang Mas Dery yang disambut oleh pocong Pak Daim ini, seketika langsung menyebar luas ke seantero kampung lagi ya kan. Iva dan keluarganya yang mendengar hal tersebut juga semakin ketakutan dan saking takutnya sampai-sampai aku sama keluargaku tentu Nadia tidur satu kamar. Dan gak cuma itu aja Iva yang sebenarnya ada kegiatan ekstrakurikuler renang di sekolahnya itu juga terpaksa meliburkan diri karena dia gak berani pulang kalau udah masuk waktu maghrib. Karena udah selesai renang tuh Nadia pasti udah sore. Nyampe rumahku maghrib, nggak mau aku, nggak datang aku ekstrakurikuler tuh kau. Dan hal ini mereka lakukan bukan tanpa alasan, Selain mendengar cerita-cerita tentang penampakan pocong Pak Daim dari beberapa warga, Iva sama keluarga ini juga sempat hampir digentayangin sama pocong Pak Daim itu, Jadi ceritanya waktu itu sekitar jam 9 malam tuh Nadia ketika kami udah mau siap-siap mau tidurnya, Iva dan keluarganya dikagetkan dengan suara teriakan Om Iva. Masih ingat kalian Om yang di awal cerita dia bilang, Iva udah pulang, yang pertama kali ngabarin kalau Pak Daim itu meninggal. Om inilah mereka dengar suara Om ini teriak betul-betul kencang kali. Nah dia teriakan si Om ini sampai aku aja bisa dengar dengan jelas apa yang lagi diteriakin sama si Om Daim tuh kalian. Di momen itu dengan lantang si Om ini teriak apa? Pergi, jangan ganggu kami juga nggak bisa ngembaliin roh kamu. Datangin aja anak kau itu, jangan datangin orang lain, kata si Om.
Nah pas denger si Om teriak kayak gitu, sambil sedikit berbisik, mamanya si Ifah ini bilang, Pak Daim datang, kata dia. Mendengar ucapan mama itu seketika Ifah langsung nangis sesungguhkan, Wak. Dan ketika papanya melihat Ifah ini menggigil ketakutan, papanya Ifah pun akhirnya juga ikutan teriak, tau kau, jangan ganggu kami juga nggak bisa ngembaliin roh bapak. Anakku sampai nangis gini loh, gara-gara takut sama bapak. Tolonglah pergi Pak, tolonglah pergi sekarang juga. Padahal belum nampak lagi Pak Daim tuh, Bapak Ifah tuh udah start duluan, jangan sampai kau kesini, udah aku teriakin kau duluan ya, kayak gitu, Adalah tuh kan, sejak kejadian malam yang mencekam itu, besok paginya keluarganya Ifah ketemulah sama si Om. Nah di situ mereka nanya ke si Om kan, semalam aku dengar kau teriak-teriak macam lagi ngusir orang, kau lagi ngusir pocong Pak Daim kan, kata si bapak. Iya betul bang, semalam pocong Pak Daim datang ke rumah kami. Awalnya dia cuma berdiri di bawah pohon mangga depan kami itulah, aku diamin aja bang, buru-buru aku masuk ke rumah kan. Nah terus pocong tuh ngikutin kau sampai rumah, kata si bapak lagi. Enggak, tapi waktu aku masuk ke rumah nih bang, tiba-tiba aja aku dengar pocong tuh nangis. Kasihan sebenarnya bang, dia tuh cuma pengen balik ke alam kubur aja, tapi aku juga nggak tahu gimana cara nolonginnya. Takut pula aku lihat penampakan pocong kayak gitu kan, ya udah aku usir lah dia. Sampai nangis dia bang. Dan sama seperti yang dilakukan oleh Ifah dan keluarganya, Wak, para warga yang kebagian jatah digentayangin pocong Pak Daim ini juga hanya bisa memberanikan diri untuk mengusirnya sambil terus berdoa. Tapi sayangnya hal ini tetap tidak mempan. Makin hari kemunculan pocong Pak Daim ini malah semakin meresahkan. Kalian tahu, pocong Pak Daim ini tidak cuman datang di malam hari aja, Wak. Siang bolong pun pocong Pak Daim ini tetap berseliweran dia. Kebayang nggak kalian, tengah hari pas matahari lagi panas-panasnya nih, ada tuh warga yang lagi naik motor kan, dia mau pergi ke kebunnya dari rumah, terbalik dari kebunnya mau balik ke rumah, tiba-tiba Wak disalip dia sama pocong Pak Daim tuh. Mau balik kan, terbang nih. Pak Daim, betul-betul nggak ada waktu yang aman, Wak. Malam atau siang mereka tetap diteror sama pocong Pak Daim nih. Nah karena situasi makin tidak terkendali, Wak, akhirnya para warga pun sepakat untuk mendemo Mas Tony. Mau bagaimanapun munculnya teror pocong Pak Daim ini berawal karena ulahnya Mas Tony sendiri ya kan. Dan ini juga pasti yang pengen juga kalian tahu kenapa pocong Pak Daim ini bisa gentayangan. Nah jadi Wak, ternyata Mas Tony ini nekat menggali ulang makamnya Pak Daim atau bapaknya ini karena suatu alasan. Ingat kan kalian tadi di awal aku bilang apa? Kalau Pak Daim ini dulunya merupakan apa? Seorang rentenir. Nah konon katanya Wak, setelah kematiannya Pak Daim, Mas Tony ini curiga masih banyak warga kampung yang punya utang sama bapak dia. Secara bapaknya rentenir tuh pasti banyak kali orang masih berutang kan. Dan kemungkinan belum lunas juga nih bahkan setelah Pak Daim ini meninggal dunia. Nah tapi masalahnya Wak, baik Mas Tony ataupun istri Pak Daim ini nggak ada yang tahu nih siapa-siapa aja yang belum lunas dan berapa nominalnya. Mereka nggak tahu nih siapa-siapa aja masih berutang sama bapaknya. Yang tahu semua rinciannya cuma Pak Daim ini aja, Wak. Karena Mas Tony ini nggak mau rugi lah gitu istilahnya kan. Dengan gegabah dia pun mengambil satu keputusan yang sangat-sangat nekat. Dimana supaya dia bisa menagih orang-orang yang masih berhutang ke Pak Daim, Mas Tony ini nekat melakukan ritual untuk membangkitkan roh bapaknya yang sudah meninggal itu. Waktu itu Mas Tony meminta bantuan salah satu dukun untuk melakukan ritual tersebut, Wak. Dan mereka betul-betul melakukannya pada suatu malam. Gak ada yang tahu pasti gimana tepatnya ritual yang dilakukan sama Mas Tony dan si dukun itu, Wak. Tapi yang jelas di momen tersebut menjelang tengah malam, sosoknya Pak Daim ini akhirnya betulan pulang ke rumah. Dan tentunya Pak Daim bukan datang dengan wujud manusia, Wak ya, melainkan dalam wujud udah jadi sosok yang sangat-sangat menyeramkan itu, yang jadi sosok pocong. Waktu itu pocong Pak Daim ini datang menemui Mas Tony dengan mengatakan, Tony. Dan pertemuan menyeramkan tersebut juga disaksikan langsung sama istrinya Mas Tony, Wak, yang kita sebut aja lah namanya Mbak Nia ya. Mbak Nia ini nengok juga mertuanya datang. Di momen itu Mbak Nia langsung gemetar ketakutan. Tapi anehnya, atau mungkin dia sudah tahu ya, Mas Tony ini justru bersikap tenang, nggak ada terkejut-kejutnya. Bapaknya datang dalam sosok pocong tuh nggak ada, seolah tidak terjadi apa-apa gitu loh, Wak. Mas Tony ini sadar sepenuhnya kalau ritual memanggil roh Pak Daim ini memang dilakukan atas kehendak dia. Aku tahu kok pasti dia bakal datang gitu, Jadi mau Pak Daim ini datang dalam wujud apapun, termasuk wujud pocong sekalipun ya, dia nggak peduli. Yang penting roh bapak aku betulan bangkit dari kubur, terus urusannya dengan Pak Daim bisa terlaksana, udah itu aja. Nah dah tuh kan, singkat cerita Mas Tony pun akhirnya mulai, Wak, berkomunikasi dengan pocong Pak Daim. Dengan nada bicara yang berat dan menyeramkan, pocong Pak Daim ini nanya,
Untuk apa kau panggil bapak? Dengan tenang Mas Doim pula Mas Tony menjawab, Pak, masih ada urusan yang belum selesai nih Pak. Tony tahu pasti banyak kali kan yang berutang sama bapak kan. Iya betul, masih banyak yang belum bayar lunas nak. Siapa aja Pak, kasih tahu sama Tony sekarang, biar nanti Tony yang nagih sama mereka. Oh iya, pertama bapak ini. Oh, disebut semua sama Pak Daim, Wak. Di momen itu pocong Pak Daim ini pun mulai menyebutkan satu persatu yang masih punya utang sama dia. Si Bapak A sekian rupiah, si Bapak B sekian rupiah, si Ibu C sekian rupiah. Oh, diceritain semua, disebutin semua kan. Lanjut tuh sampai selesai. Kan? Nah besok paginya setelah ritual pemanggilan roh Pak Doim ini selesai dilakukan, Wak, Mas Tony pun langsung menutup kembali makam Pak Doim. Kan pertama digali sama dia tuh ritual, habis itu bapaknya datang, udah selesai semua nama-namanya, balik lagi siapa Pak Doim yang menghilang, balik lagi lah Mas Tony ke makam bapaknya, ditanamnya balik. Udah selesai itu semua dilakukan tanpa mengulur waktu lagi, Wak, Mas Tony di detik itu juga langsung pergi keliling kampung mendatangi satu persatu rumah warga yang disebut sama bapaknya tadi malam yang masuk dalam list hutang bapaknya karena masih punya hutang ke bapaknya. Dah Mas Tony pun mulai nagih lah ini satu persatu dari mereka kan sampai semuanya tuntas di hari itu baru dia balik ke rumah. Halo Pak nih ya bapak masih ada utang sama bapak saya sekian juta ya, tolong diselesaikan sekarang ya, saya tunggu. Dah habis itu dia pergi ke bapak B. Halo bapak B, ini bapak masih ada utang sama bapak saya nih tolong segera dilunaskan ya, saya tunggu di rumah, tolong. Pokoknya semua tuh, Wak, ditagihnya satu persatu kan, balik dia ke rumah. Nah pas Mas Tony ini lagi nagih hutang ke warga desa, Wak, Iva bilang di momen itu sebenarnya ada plot twist lucu juga yang terjadi. Ini aku ceritain aja lah Nat ya katanya. Dimana waktu itu Mas Tony yang tiba-tiba datang untuk menagih hutang ini ternyata secara tidak sengaja malah mengungkap fakta-fakta yang mengejutkan yang selama ini memang disembunyikan sama beberapa warga, Wak. Kalian tahu, berkat teror dari Pak Doim nih ya, terbongkarlah beberapa skandal di antara warga kampung aku. Aku selipin aja lah satu nih ya. Jadi salah satu orang yang ditagih sama Mas Tony ini, Wak, adalah Pak Kades. Mas Tony datanglah ke tempat Pak Kades kan. Permisi Pak Kades, gini loh Pak, berdasarkan catatan saya nih, Bapak masih punya utang sekian rupiah sama Bapak saya. Tolong segera dilunasi Pak ya, ini tetap harus diselesaikan nih walaupun Bapak saya sudah meninggal. Kata siapa Mas Tony? Nah Pak Kades yang kebingungan karena tiba-tiba ditagih sama Mas Tony, nanya dia, hah? Saya nggak pernah punya utang ke bapakmu loh, kok tiba-tiba saya ditagih? Kata Pak Kades kan, ada Pak, jumlahnya sekian rupiah. Dulu yang datang ke rumah buat pinjam itu memang bukan bapak, tapi istri bapak. Loh, istri saya pinjam uang ke Pak Doim? Saya nggak tahu apa-apa loh, mas sebentar ya, saya tanyakan istri saya dulu, kata Pak Kades. Nah dia tuh singkat cerita, Pak Kades pun langsung lah buru-buru nanya ke istrinya, Bu, kamu ada pinjam duit nih sama Pak Daim? Nggak ada Pak, jangan bohong, kamu tuh anaknya datang tuh, nggak mungkin dia mau sembarangan mau bilang kayak gitu ke saya. Setelah dicecar banyak pertanyaan sama Pak Kades, Wak, dengan panik Bu Kades akhirnya mengaku, iya Pak, saya udah pinjam uang sama Pak Daim. Kata dia, duit tuh buat apa? Kok kamu nggak bilang sama saya? Mana duitnya sekarang? Kata si bapak kan. Nah di situ loh Wak terungkap ternyata duit pinjaman dari Bu Kades ini bukan untuk Bu Kades sendiri, melainkan untuk diberikan kepada seorang warga kampung namanya Pak Danang. Pak Danang ini berprofesi sebagai guru SD. Nah di sinilah plot twistnya. Ternyata yang minta Bu Kades untuk minjam uang ke Pak Doim ini Pak Danang tuh lah. Tapi hal itu harus dilakukan secara diam-diam. Pokoknya Pak Kades jangan sampai tahu ya. Lah kenapa dia nggak langsung minjam sendiri? Kenapa harus dari Bu Kades, Nat? Ternyata hal tersebut sengaja dilakukan karena Pak Danang ini nggak mau Pak Kades mencurigai hubungannya dengan Bu Kades. Sampai sini bisa kalian tebak sebenarnya ada apa Pak Kades, atau ada hubungan apa antara Pak Danang sama Bu Kades kan, Wak? Betul. Ternyata selama ini mereka diam-diam sudah menjalin hubungan romantis. Udah selingkuh Bu Kades ini sama guru SD ini, Wak. Dan ketahuan ya gegara Mas Tony yang tiba-tiba nagih hutang ke mereka. Dan Iva bilang, Wak, skandal perselingkuhan antara Bu Kades sama Pak Danang ini, si guru SD ini cuman satu dari banyaknya pasangan selingkuh lainnya yang akhirnya ketahuan gara-gara minjem uang sama Pak Daim. Dan ketahuannya juga sama-sama karena Mas Tony tiba-tiba nagih hutang ke mereka, Wak. Tapi kata Iva cerita perselingkuhan antara Bu Kades sama guru SD ini yang paling heboh kali waktu itu Nadia. Bukan main, jadi gosip hangat kali pasti di situ ya. Tengah mencekamnya teror pocong nih sempat-sempatnya bergosip ya, astagfirullahaladzim. Nah lanjut lagi nih, Wak. Setelah Mas Tony menagih semua warga yang masih punya utang sama bapaknya itu, di momen itu Mas Tony sudah merasa semua urusannya ini udah selesai, Wak. Ibaratnya ya udah aku tinggal duduk manis aja nih, nanti pasti orang-orang datang nih buat bayar utang bapaknya. Tapi tanpa Mas Tony sadari satu masalah lain yang jauh lebih besar akan segera
terjadi. Mas Tony tidak tahu kalau ternyata ritual yang dia lakukan untuk memanggil roh bapaknya itu adalah sebuah permulaan dari rangkaian teror mistis yang sangat mencekam di kampung tempat mereka tinggal. Inilah sebabnya kenapa warga kampung Ifah tuh diteror. Nah jadi tepat di malam berikutnya setelah Mas Tony ini menagih hutang ke warga kampung, tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan pocong Pak Daim yang datang lagi ke rumah. Kok datang lagi nih? Kan udah selesai. Di tengah rasa terkejutnya ini Mas Tony pun nanya kan, Bapak kenapa datang lagi? Dengan suaranya yang berat, pocong Pak Daim nih jawab. Bapak nggak bisa masuk lagi ke kuburan. Bapak udah nggak diterima bumi. Kata dia, kok bisa? Kan Tony udah tutup lagi makamnya. Bapak nggak mau tahu ya Tony ya. Kau yang udah manggil Bapak. Sekarang kau yang harus tanggung jawab. Kembalikan Bapak ke sana. Katanya. Nah Mas Tony yang tidak menyangka kalau roh bapaknya ini nggak bisa balik lagi ke alam kubur itu, seketika langsung kebingungan. Macam mana nih? Padahal Mas Tony sama si Dukun ini sudah melakukan ritual untuk mengembalikan Pak Doim, Jadi kemunculannya Pak Doim kali ini tuh betul-betul di luar dugaan mereka. Harusnya setelah dilakukan ritual pengembalian itu ya udah nggak akan balik-balik lagi. Kan yang penting Mas Tony udah dapat nama-nama orang yang masih berutang aja kan. Tapi ternyata udah gak diterima bumi lagi mayat bapak ini. Nah karena Mas Tony gak tahu lagi harus melakukan apa, alhasil setiap malam pocong Pak Daim ini selalu datang ke rumahnya Mas Tony untuk meminta Mas Tony mengembalikan dia ke alam kubur lagi. Kayak tadi yang aku bilang di awal, pertama yang diteror keluarganya aja, habis itu kemana? Ke warga. Nah Mbak Nia, istrinya Mas Tony ini, dia juga setiap malam melihat pocong mertuanya ini datang ke rumah neror keluarga mereka. Mbak Nia kan tahu semua apa yang sudah dilakukan sama Mas Tony kan Dia juga jadi ikutan diteror lah. Karena terus-terusan diteror, lama-kelamaan jadi nggak tahan lah si Mbak Nia ini. Di tengah rasa takutnya itu, Mbak Nia pun akhirnya memutuskan untuk pergi ke rumah orang tuanya. Masih satu kampung juga, Disitulah kedua orang tuanya kaget dengan kedatangan Mbak Nia yang sangat-sangat mendadak dan mengatakan kalau, ngapa kok kesini sendirian, mana suamimu? Lagi ada masalah kalian nih? Enggak Pak, Bu. Nia sama Mas Tony baik-baik aja kok. Cuma Nia udah nggak tahan lagi tinggal di sana. Kenapa? Coba ceritain dulu ada apa sebenarnya. Nggak boleh kok tinggalin suamimu kayak gitu baru ditinggal bapaknya loh dia. Kami nggak kenapa-napa Pak, Bu, Nia cuma nggak kuat aja gara-gara apa? Gara-gara kami setiap malam selalu diteror pocongnya Pak Daim, Bu, kata dia. Nah di momen itulah Mbak Nia pun akhirnya menceritakan semua yang terjadi ke orang tuanya, Mulai dari Mas Tony yang sengaja ngegali makam bapaknya, sengaja manggil rohnya Pak Daim ini, sampai cerita tentang roh Pak Daim yang udah nggak bisa balik lagi ke alam kubur. Dan sejak Mbak Nia memutuskan untuk tinggal di rumah orang tuanya inilah, tanpa menunggu waktu yang lama, kabar tentang pocong Pak Daim yang lagi gentayangan ini pun langsung tersebar luas ke seluruh penjuru kampung. Dan mulai saat itulah kenapa kampungnya si Ifah ini juga sudah mulai diteror. Karena Pak Doim gak dapat jawaban dari anaknya, minta tolong sama warga-warga untuk bisa balik lagi ke alam kubur gitu. Ya Allah. Nah, warga yang teror tuh ya marah semua kan, Warga yang geram dengan perbuatan Mas Tony yang udah dengan nekat membangkitkan roh Pak Daim ini pun akhirnya dengan kesal berkata, Mas Tony, kami para warga udah betul-betul gak tahan lagi dengan teror pocong bapakmu ya. Kau harus tanggung jawab. Datang semua tuh rame-rame ke rumah Mas Tony kan. Dengan panik Mas Tony jawab, Ibu, Bapak, mohon maaf atas kejadian ini ya. Aku dia, saya sedang berusaha nih untuk bisa mengembalikan Bapak ke alam kubur. Kalau bisa secepatnya lah masalah ini segera diatasi, Mas. Kami jadi nggak berani keluar rumah, banyak urusan kami tuh di luar kadang-kadang nih, terganggu semua gara-gara masalah ini. Iya Pak, tolonglah Pak. Saya juga udah minta tolong ke banyak orang pintar buat ngembaliin Bapak saya ke kuburnya nih, tapi belum ada yang berhasil. Kami pokoknya nggak mau tahu Tony. Masalah ini harus ditangani secepat mungkin. Udah ganggu warga kali nih. Melihat warga yang sudah sangat kesal itu, Mas Tony pun nggak tahu lagi harus melakukan apa. Akhirnya dia cuma bisa minta maaf lah, maaf ya Pak, Bu, saya sudah berkali-kali minta bantuan orang pintar tapi sejauh ini masih gagal semua. Katanya nih Bu ya, kalau seminggu pertama Bapak ini belum balik ke alam kubur, berarti kita harus nunggu sampai 25 hari. Kalau sampai 25 hari juga Bapak ini belum balik Pak, Bu, berarti kita harus nunggu sampai 40 hari. Kalau 40 hari masih nggak balik juga, berarti kita harus nunggu sampai 90 hari. Oke. Nah ini kan udah lewat 40 hari nih kan Bu, Pak, tapi Bapak kan masih gentayangan. Nantilah ya kita tengok di hari ke-90 ya, kita coba lagi ya Bu, Pak ya, tolonglah mohon bersabar. 50 hari lagi, 1 bulan lagi
lagi tuh Tony. Tolonglah Pak, cuman itu yang dikatakan orang pintar tuh Pak. Nah warga yang sebenarnya udah kesal kali ini juga udah nggak punya pilihan lain Wak. Selain mereka terus berdoa, lagi-lagi ya mereka tetap harus bersabar lah kan sampai situasi udah mulai aman. Udah tuh nih, singkat cerita masuklah Wak hari ke-90. Mas Tony balik lagi nih mendatangkan orang pintar yang entah udah keberapa kalinya nih orang pintar yang datang. Saking banyaknya dukun yang dipanggil sama Mas Tony ini. Nah pas si orang pintar ini mencoba mengembalikan roh Pak Daim ke alam kubur, ternyata kata mereka nih ya, lagi-lagi hal itu gagal Wak. Karena kata si dukun ini Pak Daim ini udah nggak bisa balik ke sana. Tapi karena keberadaan pocong Pak Daim ini sudah sangat-sangat mengganggu warga Wak, si orang pintar ini pun menawarkan solusi yang lain. Di momen tersebut si orang pintar ini bilang, pocong Pak Daim ini udah nggak bisa lagi balik ke kuburnya. Biar nggak gentayangin warga nih gimana kalau dia saya pindahkan ke gunung aja, kata siapa dukun. Mendengar saran tersebut Mas Tony dan para warga pun setuju. Udahlah, taruh aja lah di mana aja Pak, asal jangan di kampung nih. Dan entah ritual apa yang dilakukan, si orang pintar ini pun memindahkan pocong Pak Daim ini ke gunung. Dan betul pula tuh sejak kejadian itu pocong Pak Daim ini udah gak pernah lagi muncul dekat kampungnya Ifah Wak. Dan setelah kurang lebih 3 bulan mereka menjalani aktivitas dengan diliputi rasa takut, akhirnya sekarang para warga dapat kembali berkegiatan dengan normal. Udah gak diteror lagi, udah ditaruh di gunung. Oh Mas Tony, kesian loh. Oke Wak, jadi itu tadi teror tentang pocong rentenir atau pocong Pak Daim. Menurut aku kisah ini betul-betul agak epic, mind blowing, lucu juga ya kan. Tapi sedih juga. Udah macam nonton serial azab Wak, tapi ini real kejadian dialamin sama si Ifah dan juga warga yang lain. Kebayang gak kalian Wak, sosok Pak Daim ini sampai udah gak diterima lagi di alam kubur dan terpaksa dibuang ke gunung. Macam mana perasaan keluarga yang setelah tahu itu kan? Cerita ini betul-betul jadi pelajaran buat kita supaya selama kita hidup di dunia ini lebih pantasnya atau sepantasnya kita berbuat baik-baik aja ya. Jangan sampai apa yang kita lakukan selama hidup nantinya akan mempersulit jalan kita di alam berikutnya, yaitu alam kubur hingga ke alam akhirat. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan keberkahan dan ampunan dari Allah. Amin ya rabbal alamin.